Sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun hilang. Timah, PT Timah 10 tahun 300 triliun. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem 9,9 triliun. Bekas Menteri Agama Yakut diperiksa berapa triliun nanti, nggak tahu ini. Gara-gara sidik hilang, gara-garanya. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa Bu? Insan kalimah isim, kata benda. Kalimah fiilnya, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisa. Anas, anis, anisah, insan. Makna aslinya sebelum arti manusia apa artinya? Harmonis, intim, akrab, solid, saling kangen, saling menyempurnakan, membantu, melengkapi. Itu insan. Oleh karena itu insan tidak bisa hidup sendirian. Insan madaniyun bittaba', makhluk sosial. Walaupun jenderal, walaupun kiai besar, walaupun konglomerat, tidak bisa hidup sendirian. Percaya betul? Kita ingin minum teh satu cangkir, minta tolong atau mengikutsertakan jutaan manusia. Gak bisa kalau sendirian, gak bisa. Harus ada yang menanam teh. Teh bisa subur, harus ada pupuk. Kemudian teh dipanen, dikarungin, harus ada bikin pabrik karung. Kemudian diangkut oleh mobil, dengan mobil harus ada pabrik mobil. Mobilnya harus bensin, harus ada pom bensin, harus ada supir dan kernet, harus ada bengkel. Sudah berapa orang? Sudah berapa orang? Dihitung belum? Sudah berapa orang? Air harus ada. Katakanlah kalau sumur, kalau pom ya pom air. Kemudian digodok harus ada kompor. Harus ada pabrik kompor. Bisanya lah harus ada korek, harus ada pabrik. Sudah berapa orang? Dihitung belum? Dihitung belum? Kemudian dituangkan di teko, harus ada pabrik teko. Apalagi kalau mau ingin manis harus ada pabrik gula dari tebu. Walhasil baru kita baru ingin minum teh satu cangkir sudah mengikut sertakan jutaan insan. Oleh karena itu kita harus harmonis, akur, solid. Akur buatan orang Madiun. Alhamdulillah, minimal malam ini akur banget, minimal malam ini. Itu baru contoh satu cangkir, belum kalau ingin makan satu piring, belum kalau ingin pecel, rawon, sate, belum kalau ingin bikin pakaian, baju, celana, belum ingin bangun gedung. Tidak bisa kita hidup sendirian. Madiun saja, gak usah bekerja sama dengan Ponorogo, dengan Ngawi, dengan Magetan, gak bisa. Jawa Timur saja, gak usah hubungan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain, gak bisa. Indonesia saja, gak usah hubungan dengan Singapura, Amerika, Korea, gak bisa. Itulah insan. Paham boten? Makanya manusia ini makhluk yang paling mulia. Nyun sewu. Walaupun ya yang cantik ya ada ya, tapi kebanyakan nggak cantik lah, Masya Allah. Hitam, gembrot, pendek. Tapi makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada jin, daripada binatang, bahkan daripada malaikat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha
washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan, kata Allah, kepada langit, gunung, bumi, tidak mau menolak. Malaikat pun menolak karena khawatir tidak mampu menjalankan amanat dengan benar, dengan baik. Orang Madiun angkat tangan, kami siap menerima amanah dari engkau ya Allah. Padahal potensi manusia itu innahu kana zaluman jahula. Potensi apa sih? Potensi kecenderungan, mempunyai kecenderungan berpotensi zaluman, sangat kurang ajar. Zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar, pol. Jahulan sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Itu potensinya. Makanya Allah menurunkan amanah kepada manusia dengan perangkat yang sempurna. Nah, ada dua amanah ini. Ada berapa bu? Ada berapa bu? Satu, amanah ilahiyah, amanah langsung dari Allah, yaitu agama. Tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Rukun iman 6, rukun Islam 5, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Rasulullah pun nggak boleh. Ada Kiai Madiun ingin nambahin rukun iman jadi 7, boleh nggak? Ingin ngurangi syariat Islam jadi 4, boleh nggak? Itu langsung dari Allah. Nabi Muhammad pun tidak boleh ngutik-ngutik nambah atau ngurangin. Itu amanah dari Allah, ya, sakral, muqaddas. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu DPRD, Ibu siapa lagi? Ibu Sekda, saya hormati, yang cantik-cantik. Dah, itu selesai. Ayo monggo kita perkuat iman kita, dijadikan akidah. Jadikan apa? Akidah itu apa? Tali, ikatan. Akad nikah, ikatan nikah suami istri. Akad jual beli, ikatan antara penjual dan pembeli. Akidah, tali yang mengikat antara kita dan Allah. Itu namanya akidah namanya. Paham bu? Bukan hanya hafalan, aku beriman dengan Allah, enggak cukup. Harus menjadi ikatan, tali, perjanjian. Akidah sama dengan akad gitu. Kalau saya tanya, Allah ada apa tidak bu? Kata siapa? Kata siapa pak? Tidak boleh jawab kata kiai, kata ustadz, gak boleh. Allah ada, kata saya. Kata siapa? Itu akidah namanya, sudah ikatan. Allah ada, kata siapa? Kata saya. Kalau anak kecil boleh kata ustadz, kata bapak, ibu, boleh. Anak kecil, kita udah tua ini, harus betul menjadi akidah. Kata saya. Garam uyah rasanya apa bu? Kata siapa? Gula rasanya? Kata siapa? Suami istri tidur bareng enak, kata siapa? Enggak, betul. Enggak bercanda, betul. Kata saya. Betul. Nah, seperti itu. Kita harus beriman kepada Allah seperti itu. Yakin uyak yasin, yakin gula ki manis. Jari aku yuk, orang jari sopo-sopo. Paham? Oh, monggo dipegang iman kita kepada Allah dengan hujjah, argumentasi baik tekstual maupun rasional. Yang tekstual, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu
satu apal jenengan kulo apal kulo. Itu namanya dalil nakliyah tekstual. Dalil akliyah yang rasional. Ini Bu, dengarkan. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya tidak ada. Sebenarnya apa? Tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Paham? Kita buktikan. Ada kata ganti pronoun domir bahasa Arabnya. Ada 3. Aku anak bahasa Arabnya Bu ya. Aku anak. Engkau anta. Dia huwa. Silahkan dipakai. Aku Said. Aku Gus Miftah. Aku Ahmad. Aku Abu Bakar. Aku Zainab, Maryam, Fatimah. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Kalau sudah mati semua, maka tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Bukan aku Ahmad, bukan aku Toto Sukardi, bukan. Orang aku yang lain udah gak ada. Aku Ahmad mati, aku Hasan mati, aku Toto, aku Solikin mati kabeh. Tinggal aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham boten? Sekarang anta. Engkau Ahmad, engkau Solihin, engkau Hasan, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Soleh, engkau Fatimah, Dian, Tuti. Mati kabeh bakal mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau siapa? Engkau yang lain udah mati, tinggal engkau Allah yang ada. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Satu lagi, huwa dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Solihin, dia Dian, Tuti, Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini pinjam nyilih. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Orang ketuan atau 100, orang kesuwen. Jawab Bu, ibu jawab ibu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Berapa? 90. Wah, speot ya, 90 speot. Kempot peot. Pipi ngalor, pipi kanan ngalor, pipi kiri ngidul. Jawabnya yang benar. Karena yang sesungguhnya aku adalah Allah. Karena yang sesungguhnya engkau adalah Allah. Karena sesungguhnya dia adalah Allah, kita ini pinjam. Maka jawabnya benar. Terserah yang meminjemin. Sapa weruh muli kokene inna lillahi wa inna. Paham boten?
Jadi kita ini pinjam. Gusti Allah, aku ya Allah, engkau ya Allah, dia tuh Allah. Kita ini pinjam 70 tahun. Lah kalau umur saya sudah 73 tahun. Dikira masih nom apa? Putu 10. Yang paling besar S2 di Melbourne, di Monash, Australia. Putu paling tua itu. Dikira kalau masih nom wis tua nih. Jadi ngono kudu istirahat jane. Masya Allah. Jumat kemarin Paul Sunan Giri benar lari ke Gresik. Ke mana? Ke Kediri ya. Kemudian ke sekolah tinggi ekonomi Gresik. Pulang sebentar, ini malam ini di sini, besok di Lirboyo halnya ke Imam Mahrus. Kemudian teruskan lagi ke Bali, ada orang nikah, orang Islam dapat orang perempuan Bali masuk Islam, tapi syaratnya saya mengislamkan katanya, anggota DPRD dia tuh, yang perempuan dari Bali, ya ke Bali nanti hari Minggu. Nah, jadi kita ini sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah, pun paham. Ini namanya hujjah argumentasi rasional. Kalau qul huwallahu ahad argumentasi tekstual namanya. Apa? Nah, ya, dalil nakliyah. Kalau tadi dalil akliyah. Monggo, pegang tuh sampai menjadi akidah ikatan betul. Nomor 2 syariah. Ayo kita lakoni. Ayo kita amalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat 2,5%, yang punya uang haji umroh, ayo itu syariat Islam itu. Tanda bahwa kita beriman adalah lakoni sholat. Bukti nanti kamu beriman pada Allah, berakidah dengan Allah, ya sholat itu bukti tanda. Simbolnya itu sholat. Ringkas mau nih Gul, ringkas paham nggih? Amanah nomor 1 manusia bisa menjadi makhluk paling mulia. Supaya tidak zalim, supaya tidak kurang ajar, maka manusia harus berakidah dan bersyariah. Paham? Supaya tidak zalim, tidak kurang ajar maka kita harus beragama. Apalagi di Indonesia ini sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang tidak bertuhan tidak ada tempat di Indonesia. Indonesia harus bertuhan. Agamanya apa? Terserah kono. Di Kota Madiun toleransi saya mboten. Muslim dan non muslim akur mboten. Quran mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Coba kamu jangan mencaci maki non muslim, itu artinya kamu jangan menghina non muslim, nanti mereka menghina Islam. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat saya berikan kebanggaan, kata Allah, kebanggaannya, agamanya, bahasanya, seninya, budayanya, tradisinya. Orang Madiun bangga dengan tradisi Madiun, bahasa Madiun. Apa? Madiun apa? Reog. Reog Ponorogo ya? Kalau Madiun apa? Sama aja ya. Bangga dengan reog, bangga dengan batik Madiun, bangga dengan tradisi Madiun, bangga betul? Tidak boleh caci maki. Sunda tidak boleh mencaci maki orang Jawa, Jawa nggak boleh mencaci maki orang Madura, Madura nggak boleh mencaci maki orang Melayu, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, nggak boleh. Masing-masing punya kebanggaan, agamanya, budayanya, bahasanya, seninya, tradisinya. Ini perintah Allah. Nggak boleh ada penceramah mencaci maki, nggak boleh. Penceramah bisa mencaci maki, nggak boleh. Nabi nggak pernah mencaci maki orang. Paham? Nah, itu namanya toleransi. Alhamdulillah kalau Madiun sudah paham tentang toleransi. Itulah Islam yang sebenarnya. Itulah inti dari Islam adalah insaniyah, kemanusiaan. Gus Dur almarhum punya cita-cita nyun sewu, punya cita-cita gagasan besar, ingin menghilangkan batas sekat
antara santri dan abangan. Gusur itu maunya gitu, nggak ada santri abangan, Islam kabeh. Tokoh Islam bukan, kata beliau, tokoh Islam bukan hanya Abdurrahman Wahid, bukan hanya Amin Rais, tapi Permadi juga tokoh Islam. Sampai gitu Gus Dur. Pokoknya ingin menghilangkan kesan ada pemisah antara santri dan abangan, santri dan priyayi. Kenapa? Yang bikin istilah itu adalah orientalis Gates namanya, bukan orang Indonesia, orang Barat yang bikin istilah santri dan priyayi. Paham nggih? Mudah-mudahan di Madiun sudah tidak ada lagi sekat itu. Semua Islam. Paham semua? Islam. Oh, itu amanah ilahiyah namanya. Akidah syariah agama. Yang nomor 2, amanah insaniyah. Apa? Menata kehidupan yang harmonis, mewujudkan masyarakat yang harmonis. Apa isinya? Thaqafah dan hadharah. Apa? Itu bahasa Arab. Peradaban dan kebudayaan. Peradaban apa? Pendidikan, kesehatan, kebersihan, undang-undang, administrasi, peraturan, manajemen, namanya thaqafah namanya. Termasuk juga akhlak, thaqafah namanya. Paham? Alhamdulillah saya saksikan Pak Wali Kota ini sangat mementingkan, sangat memprioritaskan kualitas pendidikan di masyarakat Madiun. Jangan kalah dengan daerah lain. Tunjukkan Madiun berhasil mengkader sarjana-sarjana di berbagai bidang agama dan agama. Paham betul? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa artinya? Kalau kamu yang benar, gitu kan itu, bebas. Ini terjemahan bebas. Kalau kamu yang benar, al-haq, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kalau kamu meraih kebenaran, ingin benar di bidang apa saja, harus berdasarkan ilmu. Allah tuh yang menegaskan seperti Allah. Pengen bener dagang, kudu ngerti ilmu perdagangan. Pengen bener bertani, kudu ngerti ilmu pertanian. Pengen bener peternakan, kambing, sapi, ayam, harus ngerti juga ilmu peternakan. Pengen bener dalam berpolitik, kudu ngerti ilmu politik. Pengen bener jadi kiai, ngerti ilmu agama. Kesehatan harus ada kedokteran. Jangan dicampur aduk. Kulo ngerti agama, sidik-sidik lah ngerti agama. Agama. Panjenengan sepeda motornya rusak, dibawa ke saya, suruh memperbaiki. Saya bisa buka, nggak bisa masang, tambah rusak. Paham betul? Begitu pula ada insinyur, ada dokter Andes insinyur, SH dokter, bicara agama salah kabeh bakal bukan bidangnya kok. Paham nggih? Tuh Quran mengatakan kita harus profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu tidak boleh masuk ikut campur ke wilayah yang kamu bukan bidangnya, kamu nggak ngerti. Oleh karena itu pendidikan di Kota Madiun harus mencapai kualitas yang baik di bidang ilmu apa saja. Paham? Nih Bu, cerita nih. Orang yang pertama kali menggagas matematik wong Islam Bu, wong Islam. Namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Maka ilmunya dinamakan apa? Al-Jabar. Yang ngarang wong Islam jenis dan Jabir, wafat tahun 191 tahun 161 Hijriah. Orang pertama kali menggagas angka nol. Tadinya nggak ada nol, tadinya 10x. Kalau 100 x-nya 10, x 100. Kalau 1000 x-nya 100, x. Kau tahu betapa repotnya itu. Imam Yusuf Al-Khwarizmi menggagas nol. 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0 0.
Gampang. Dulunya nggak ada nol. Yang pertama kali bikin nol orang Islam, Yusuf Al-Khwarizmi. Orang pertama kali menggagas kacamata. Kacamata siapa pertama ngarang? Amerika. Amerika durung lahir. Tidak ngerti negara Amerika. Eropa masih buta huruf. Baghdad sudah maju. Yang pertama kali menggagas ilmu nadhariyat optical, kacamata, namanya Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, namanya bahasa Arabnya Al-Khisbah, Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Kitab aslinya, manuskrip aslinya adanya di Universitas Sorbonne, Prancis. Sekarang kitabnya di sana, bahasa Arab, kedokteran. Nanti disempurnakan oleh Ibnu Sina. Kitabnya namanya Al-Qanun fit Tib. Orang pertama kali mencoba terbang, mencoba mabur, Abbas bin Farnas. Meniru burung, niru manuk, mabur. Sekali berhasil 30 menit, 2 kali lebih lama lagi, berhasil 3 kali, 4 kali kesuwen, jatuh mati. Tapi dialah orang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Orang pertama kali bikin alat navigasi. Asal-asalnya tidak asal-asalnya. Orang Islam di padang pasir mau sholat nanti kiblatnya yo. Orang Islam di tengah-tengah laut berlayar mau sholat, mana kiblatnya ya? Alat asal-asalnya. Maka dibikinlah kompas pandom. Yang pertama kali bikin Ahmad bin Majid. Sekarang namanya alat navigasi penerbangan dan pelayaran. Paham? Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengitari benua Afrika, hampir saja mati, tertolong oleh alat bikinan orang Islam Ahmad bin Majid, yaitu kompas pandom. Sampailah tahun 1450 sampai menginjakkan kaki di India, persisnya di kota Calicut. Pertama kali ada orang Eropa menginjak kaki Asia. Paham boten? Jadi cerita wong Islam biyen seneng kula. Kalau cerita wong Islam saya anu ya, sepet rasanya, Masya Allah. Ashabul proposal, misal saya senengnya gaya proposal, jalur sumbangan, nggih paling nggih. Sepet rasanya. Apa-apa jalur sumbangan. Dulu tidak. Orang Islam cerdas-cerdas, pinter-pinter. Di samping ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam dan seterusnya. Maka sekali lagi, pinter itu wajib. Kalau pinter wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu berarti bodoh. Orang Madiun harus, alhamdulillah paham. Ya. Dalil wuru kabeh ku thalabul ilmi wal wuru kabeh apal kabeh wis dalil. Pinter itu wajib fardhatun ala kulli muslim. Kita nggak mungkin benar kalau nggak pinter. Nopo mari saniki ada namanya AI. Ya Allah, luar biasa. Manfaatnya besar, manfaatnya besar. Panjenengan pengen wuruh, ya, pengen wuruh saya Said Akil. Pemikiran Said Akil tentang ahli sunnah jamaah, tentang nasionalisme, tentang tasawuf, tentang apa, toleransi, tentang nasionalisme, buka Google Said Akil, nanti keluar semua itu. Ya Allah, faedahnya ageng betul faedahnya. Madorote wonten madorote. Suatu ketika ada iklan obat kuat. Si ngomong kula, saya ngomong, suaranya persis, gerak mulutnya persis. Sampai adik kula datang Cirebon telepon kula, namanya Kiai Mustafa Akil. Gimana sih sampean iklan obat kuat? Itu namanya AI itu, bohong itu, bikinan itu. Ya kayak iklan obat-obat yang ngomong Dokter Terawan itu bohong itu. Yang ngomong Dokter Lola Kamal itu bohong itu. Hati-hati, AI itu eleknya disitu eleknya. Tapi kebaikannya juga hebat, luar biasa ya ini. Iran bisa mengirim rudal ke Israel dengan sasaran yang tepat. Pengen nembak ke opo? Gudang senjata persis. Pengen nembak ke opo? Gudang pangan persis. Pengen nembak bendungan persis. Gak pernah meleset karena pakai AI. Jadi sekarang sudah tidak ada rahasia.
Rumahnya Pak Wali Kota itu di mana? Madiun jalan apa? Nomor apa? Bisa diketahui dengan AI. Saumpama ono wong benci pengen ngebom, gampang banget wis. Rumah Samer juga sama, rumah saya juga sama. Itu iya namanya. Manfaatnya besar. Dulu Saddam Hussein sering ngirim rudal nang Israel, tapi ngawur, nggak pernah tepat. Saddam Hussein presiden Irak ngirim rudal ke Israel, nggak pernah tepat sasarannya. Sekarang Iran tepat sasarannya, pakai AI. Ayo, Madiun jangan ketinggalan. Kiai, terutama kiai, harus melek medsos. Ketua NU, cabang Syuriah NU harus melek medsos. Paham betul kiai? Yang muda-muda juga harus menggunakan medsos dengan hal-hal yang positif. Ilmu apa saja ada di Google. Ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu apa saja, nama siapa ada di Google. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat ada dia. Gus Dur, Hasyim Asy'ari, Said Akil wonten. Anak saya ada Dr. Rehab Said Akil wonten di Google. Ya Allah, itulah kemajuan ilmu sekarang. Madiun tidak boleh keting. Satu. Yang kedua, budaya, kemajuan, kesejahteraan. Allah perintah datang kita, hidup ini harus kaya. Kalau ada kiai ngejak miskin, salah kiai itu, salah itu. Ngejak melarat. Islam Quran ngejak kita supaya kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Omongan saya berdasar Quran ini. Apa artinya? Kamu jangan sampai mati meninggalkan anak yang di'afan melarat. Kamu mati supaya meninggalkan anak ahli waris yang kaya, yang cukup. Artinya kita harus kaya supaya nanti kalau kita mati anak kita sejahtera. Paham boten? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di dalam kitab ini bahwa kekayaan alam ini, emas, berlian, inten, gas, minyak, uranium, batu bara, nikel, mangan, boksit, biji besi, tembaga, granit, pasir silika, semua untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi kekayaan Indonesia ini Bu, untuk panjenengan yang orang soleh. Namanya gak ada tambang betul? Gak ada tambang betul? Tambang tali paling, tambang tali punya ya, tambang tali ya. Wong sugih nih Indonesia ini ono 50 Bu. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duwite 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya rokok jarum BCA, Bank BCA rokok jarum, duwite 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta, duwite 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Anelim Suiliong, duwite 650 triliun. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tadelo wong 50 wong Madiun ora betul wonten Madrais Abdul Kipri ta, Abdul Kanan, Solikin ta, enggak ada. Padahal Quran perintah gimana tadi? Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham? Sayyidina Utsman. Siapa? Sahabat Sugih Bu, sugih. Dan Loman pernah sedekah gandum gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut 700 onta. Coba, sahabat sedekah 700 onta gandum diangkut dengan 700 cikar, 700 glodok itu, gerobak. Panjang natos sedekah pirang atus? Jawab. Panjenengan pernah sedekah pirang atus karung?
sahabat Utsman kaya dan loman. Syekh Abdul Qadir Jilani, mireng nama ini, mireng dengar nama itu? Wali kutub ada 4. Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Wali kutub itu wali besar, 4. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Bu, orang Baghdad, orang Irak. Pergi ke Mesir, ngulon-ngulon. Bu naik apa Bu? Mau naik pesawat 1 jam 1/4 kok, Irak Mesir itu. Beliau naik apa, kuda apa onta lah. Tujuannya ziarah kubur. Coba, wali ziarah kubur Pak. Kadang-kadang ada SAG di Madiun, orang belum ziarah kubur, SAG soalnya. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur Imam Syafi'i. Syafi'i itu kuburan teng Mesir, teng dusun Fustot namanya, dusun Fustot Kairo, pinggiran Kairo. Ada Imam Syafi'i, ada Ibnu Zakaria Al-Ansori sing ngarang Fathul Wahhab, ada Ibnu Hajar Asqalani sing nyarahi Bukhari, Fathul Bari, ada Waqi' Ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i itu imam yang besar tuh, kuburan teng kota Fustot, dusun Fustot. Syekh Abdul Qadir Jilani dari Baghdad ziarah ke Mesir. Imam Syafi'i setelah ziarah melihat masyarakat sekitar situ, sekitar dusun Fustot melarat Bu, orang pada di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot, penduduk daerahnya kuburan Syafi'i. Sampai saiki, sampai sekarang rusun pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Bu, wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih boten, loman apa pelit. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan dikira wali kemudian melarat, boten, sugih. Paham? Di Mekah ada Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ini Habib tenan nih. Santri 700 waktu saya di sana. Santri 700, putra-putra Mbah Mun semua mondok di situ. Ditanggung Bu. Kiai nanggung santri nek. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya pernah nganter Gus Dur sowan, Gus Durnya dikasih duit, bukan Gus yang ngasih duit. Habibnya itu ngasih duit Gus Dur. Dan saya pun dapat juga sedikit kecipratan. Tuh, ya Habib ya kaya, dia punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab di Mesir, di Maroko. Habib Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Kiai Wahab itu pendiri NU nomor 2. Orang kedua setelah Kiai Hasyim Asy'ari. Mensosialisasikan NU tahun 30 sampai tahun 40. Pergi sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli dari Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten Pandeglang Menes, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ke Bogor Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid berdiri NU di Bogor. Ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang, Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Raden Asnawi, Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU itu tanpa proposal, duit dewe. Masya Allah. Sekarang NU bisa nggak jalan tanpa proposal? Bisa nggak jalan tanpa proposal? Tanpa minta sumbangan. Jadi Kiai Wahab itu ya alim, ya kaya, ya aktivis, ya ikhlas. Paham? Jadi sugih iku wajib melarat. Jawab. Sugih iku melarat. Yang keras, melarat. Orang Madiun harus kaya. Siap? Ojo amin aku orang dungo kok. Siap gitu. Harus apa? Harus kaya. Siap? Gimana? Himmah itu apa? Cita-cita, hasrat, strong will, kemauannya keras.
Saya harus menang. Saya nggak mau kalah. Saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi ketua, jadi kepala, komandan, imam, direktur, nggak mau jadi anak buah. Itu namanya himmah namanya. Paham namanya apa? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orangnya dhu himam. Saya harus menang, gak mau kalah. Coba kalau lihat sejarah perang Badar, wong Islam 314 melawan wong Quraisy 1000, menang. Perang Uhud menang. Awalnya yang jaga gunung, di atas gunung Uhud pegang panah orang 16 dipimpin oleh sahabat Jubair. Meneng nyekel panah madi prono lah. Delok kanca-kancane menang, nangisor perang nangisor menang. Kalau mateni wong kafir dapat cincin, dapat jam, kira-kira itulah. Dapat apa yang dipakai diambil. Jadi kesirian, lah aku menang orang copo-opo iki mudun di medan perang, ditinggal penjagaan ini. Maka Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu ada kelemahan, muter berbalik dari belakang, naik dari belakang atas gunung Uhud, sehingga terjadi kekalahan orang Islam. Rasulullah pun giginya patah kena lemparan batu, kejeblos di lubang Rasulullah. Dijaga oleh 10 sahabat, antara sahabat Tolhah tangan kanannya kena panah sampai 10, jaga asal jangan kena Rasulullah panah ini. Itu perang Uhud. Awalnya menang karena ada pengkhianatan, bukan pengkhianatan ya kesalahan lah, kesalahan dari yang pegang panah tadi. Perang Fathu Makkah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang. Jadi apa artinya? Menang itu wajib, kalah itu Qur'annya wonten bu, orang sebar aku ngomong barangan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu ojo nangisor, ojo hina. Wa antumul a'laun, kamu di atas, mulia di atas, jadi pemimpin. In kuntum mu'min, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah. Jadi orang mukmin wajib menang, kalah dosa. Paham boten? Jadi nanti dari Madiun juara badminton, siap? Juara apa lagi? Sepak bola, juara nyanyi, juara matematik, juara melukis, juara basket, apa? Pencak silat, siap? Awas jangan kalahan, harus menang, wajib menang itu. Paham boten? Kalau sudah masyarakat Madiun, ya aman dari Gusti Allah, ini bukan omongan saya, bukan. Kalau Madiun sudah pinter kabeh, sejahtera kabeh, menangan, tertib, bersih, disiplin, namanya masyarakat mutamaddin. Apa? Madiun namanya Madinah civilized namanya. Dulu Kanjeng Nabi mendirikan negara-negara Madinah, bukan negara Islam. Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam, tidak pernah mengatakan negara Arab. Negara apa? Madinah. Negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan, peradaban, budaya, kerukunan, solid, hukum berjalan tidak pandang bulu, siapapun yang salah dihukum. Itu Rasulullah itu. Man qatala dhimmiyan fa khasmu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmu falam yashum hatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Saya advokatnya, saya pembelanya yang terbunuh itu. Coba Nabi, contoh Nabi menegakkan keadilan. Ketika ada pencuri perempuan, ternyata pencuri itu anaknya tokoh sahabat namanya Utsman bin Mad'un.
Sampai-sampai sahabat Zaid, Usama bin Zaid usul jangan dihukum Rasulullah, anaknya orang besar ini anaknya orang besar ini. Apa jawab Nabi? Wallahi lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, saya maling itu anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangannya. Bisa kira-kira baju gini bisa? Siapapun maling potong tangan. Anaknya siapapun gak pandang bulu, yang melanggar kita hukum. Siap? Jawab, orang jawab ya. Siap? Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Shadiqul aqwal wal kalim. Seumur urip orang tahu bohong. Sepisan pun betul nanti bohong Nabi Muhammad itu. Di Madiun berapa? Jawab, di Madiun. Jangan dikepremeh lu. Sifat sidik, sifat jujur tidak bohong, kalau sudah hilang akan merusak tatanan kehidupan. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun hilang. PT Timah 10 tahun 300 triliun. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem 9,9 triliun. Bekas Menteri Agama Yakut diperiksa berapa triliun nanti, nggak tahu ini. Gara-gara sidik hilang, gara-garanya. Indosurya 72 triliun, Kominfo 8 triliun. Ya Allah. Gara-gara apa? Apa sampai? Kehilangan sidik. Masya Allah. Buat usaha negara, di rumah tangga saja suami tidak sidik, istri marah-marah, gibotan. Istri tidak sidik, suami ribut geger, gibotan. Kira-kira yang paling sering orang sidik, istri apa suami ya? Jawab terang-terangan jawab. Istri apa suami? Suami. Istri apa suami? Istri. Jadi dua-duanya nggak ada yang sidik, dua-duanya nggak ada yang sidik. Ayo, mulai besok, siap? Mulai besok, suami jujur, istri jujur, ayah jujur, anak mantu jujur, tetangga jujur. Namanya kalau keluarga jujur namanya husnul muasyarah. Apa? Rumah tangga yang damai. Kalau sudah setiap rumah tangga kok damai, berarti akan terjadi masyarakat ya interaksi jujur, jual beli jujur, terbuka terang-terangan, tawar menawar jujur. Namanya husnul muamalah. Apa? Kalau sudah husnul muamalah, Madiun husnul muamalah, Ngawi husnul muamalah, Ponorogo husnul muamalah, Pacitan husnul muamalah, akan terjadi, akan lahir husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang indah, yang damai. Dimulai dari rumah tangga dulu. Rumah tangga husnul muasyarah, sekitarnya husnul muamalah, masyarakat besar husnul musyarakah. Pengen contoh Bu? Pengen contoh? Ingin contoh? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya orang Madiun bukan agama, bukan, tapi akhlak. Orang mau ke Madiun, misalkan ini ada orang mau baru akan ke Madiun pertama kali, yang ditanyakan akhlaknya. Pada temu Dimas, ada Madiun, yang ditanyakan bukan agamanya apa, bukan, orangnya baik-baik enggak ya? Baik-baik orang Madiun, menyenangkan kita kenal dengan orang Madiun, orangnya ramah, penolong. Udah saya pergi sana, terangkat derajatnya Madiun, gimana? Gak tanya agama itu enggak, gak tanya NU apa Muhammadiyah enggak. Suang sulipun, saumpama, ojo marah ya, saumpama. Bareng Budi Mas, Atma Madiun, Madiun piye? Waduh, hati-hati, maling kabeh nang kono. Misalkan ini agama sih Islam, maling kabeh. Aku tahu rono sholat Jumat di masjid sepatu hilang.
Ono mana koncoku sepeda motornya hilang, ditinggal tuku rokok nang Alfamart. Ada lagi orang Madiun dua utang ngomongin orang minggu, orang tahun durung bayar. Ditagih ngejak gelut malah. Wonten yang gitu ada nggak? Nggak ada ya. Nah, alhamdulillah, itu namanya husnul muamalah namanya. Paham? Jadi yang mengangkat derajatnya Madiun bukan agama, akhlak. Nah, ini contoh kecil. Ini contoh masih kecil. Mau contoh besar, Bu? Mau contoh besar? Afghanistan. Nama negara itu, dengar nama negara itu terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 lebih sukunya. Agamanya 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada di Afghanistan. Muslim semuanya. Ahlussunnah Jamaah 97%. 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-paten, bom-boman sudah 40 tahun, 1 juta lebih dan nyawa menghilang. Ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Jabhatun Nasrah, ada Ansar Tauhid, ada Jihadi, ada Takfiri. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi Jumatan, lagi Maulid Nabi, dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Robbani, keluaran Mesir, lulusan Al-Azhar, dipateni kafir karena dia nasionalis, tidak mau negara Islam, kafir, bunuh. Afghanistan tuh sampai sekarang. Ono bocah wadon nembang, tembak. Bocah wadon nembang haram. Jadi nembang haram, mateni orang haram. Ayo, negara Islam semua, tapi akhlaknya seperti itu. Ingin nggak main ke sana, Bu? Ingin nggak jalan-jalan ke sana, bawa anak cucunya jalan-jalan ke sana yuk? Ingin nggak? Tapi sekalipun sebaliknya Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, Shinto agamanya, agama lokal, agama animis, Shinto. Jepang, Bu, agamanya Shinto. Saya kesana udah 5 kali, Bu. Ini mau udah kali 1 Oktober, tanggal 1 Oktober sampai tanggal 5 Oktober saya diurai ke Jepang meresmikan masjid. Ya Allah, tapi orang Jepang, Bu, agamanya bukan Islam, tertib, bersih, berakhlak. Tidak ada copet, jambret, calo. Betul nonton? Madiun nonton calo nonton? Di Madiun ada calo? Di Jepang gak ada calo. Sampah puntung rokok, betul nonton? Orang Jepang semuanya merokok karena daerah dingin, negara dingin. Semua merokok. Tapi puntungnya dibuang di tempatnya masing-masing. Di Tokyo segitu ributnya, ramenya, tidak ada polisi lalu lintas, supir tertib semua, pejabat tidak ada korupsi, bukan berhenti rokok, nggak ngerti neraka orang Jepang, malu. Kalau saya korupsi ketahuan, malu, bunuh diri, sampai gitu saya bunuh diri. Apa jadi bahasa Jepangnya apa? Apa? Itu Jepang. Ayo. Pengen jalan berkompeten ke Jepang, ingin tidak? Orangnya baik semua, cantik-cantik lagi. Ya Allah, betah, kok betah. Jalan-jalan saya dengan istri saya jam 12 malam pulang dari pertemuan, gak ada rasa takut, gak diopo-opo. Kulo nate lungo teng negara namanya Mali. Dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, namanya kota Tembakto, ibu kotanya. 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, 6 ormas saya pimpin. Di sana 5 hari. Di ibu kota Tembakto, Bu, ini tenang nih, saya itu nih, tidak ada rumah ditutup pintunya, tidak ada rumah dikunci pintunya, jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, orang dicabut. Ayo, kira-kira biar kota Madiun. Ayo kira-kira biar. Sepeda motor ya, mulai nanti malam ya, coba ya. Mau nyoba nanti malam ya. Sepeda motor emang orang sedih bukan omah, tinggal nang latar, kuncinya nggak usah dicabut. Coba ya nanti malam ya. Itu akhlak, itu namanya akhlak namanya. Saya pernah pergi ke Australia, 6 kota muter-muter ceramah, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide,
terakhir Sydney ibu kota, besok pulang terakhir. Salat duhur di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Ceramah baca duhur, makan siang sampai asar. Ngomong-ngomong sampai asar lah. Bar asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Ada toko kecil-kecil berjajar. Celana, anduk, kaos, dapat 1 kardus. Saya bawa ke hotel di Toto. Besok mau pulang. HP ketinggalan bunang endi. HP kulo hilang. Golek orang kabeh pojok-pojok, kasur tak wolak-walik mboten wonten. Ya udahlah, udah hilang udah. Besok pulang beli lagi Jakarta. Jam 9:30 kulo pun badhe tilem. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada pemuda satu membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Coba. Kira-kira HP ketinggalan di warung Madiun piye? Ribon? Itu akhlak namanya akhlak itu, Bu. Di Australia aman. HP ketinggalan supir taksi akan mencari mengembalikan HP itu. HP ketinggalan di toko akan dicari siapa yang punya sampai ketemu. Itu di Australia, Bu. Masya Allah. Pengen buatan Madiun kaya ngono, pengen buatan. Itu namanya mutamaddin, Madinah Madiun. Jadi kesimpulannya Madinah adalah kota ideal. Kita contohkan Rasulullah, masyarakatnya ibadah kabeh, beriman kabeh, sugi kabeh, pinter kabeh, disiplin, jujur, berakhlak mulia. Siap? Mulai kapan? Besok? Mulai besok? Awas kalau saya tahun depan kesini masih ada yang melarat, masih ada yang bodoh, awas. Saya kesini lagi kalau 1 tahun depan diundang lagi oleh Gus Miftah, sudah ya istilahnya udah orang pinter semua, kaya semua. Siap? Itu namanya amanah insaniyah. Maka manusia makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat mboten saged bangun universitas, bangun bank, bangun pesantren, mboten saged. Malaikat mboten saged. Isone mungkar nakir marabbuka wa man nabiyuka ma dinuka ma imamuka. Wis iku tok isone. Orang ngerti alfiyah, orang ngerti Fathul Muin, enggak ngerti. Mungkar nakir. Israfil sampai saiki masih nganggur. Nyekel trompet tok. Nunggu komando kapan bu kiamat. Coba orang Madiun, bangun gedung, bangun jembatan, bangun ekonomi, ya Allah, bangun bank, pabrik-pabrik, gimana? Jadi mulia mana itu? Mulia mana? Mulia kita, mulia kita. Malaikat orang duwe nafsu, dalam wong ayu ora pengen. Manusia duwe nafsu, tapi terjaga, terarah, termanage. Duwe wong dalam ayu pengen yo dikawin sing bener dinikah. Dulu duit itu pengen, tapi dicari dengan halal. Gimana? Lebih mulia dari malaikat. Malaikat orang pengen duit, malaikat juga pengen duit, gak pengen mobil, gak pengen rumah, gak ingin perempuan cantik, enggak. Ya pantas, bener orang tahu dosa pantas. Lalu Madiun, duit kepengenan, tapi orang tahu dosa. Ya Allah, betul-betul makhluk yang paling mulia. Paham? Malaikat Israel bisanya hanya nyabut nyawa. Malaysia itu bisanya menyabut nyawa. Suruh bikin pesantren nggak akan bisa. Bikin bank, universitas, mimpin negara, jadi wali kota nggak akan bisa Israel. Israel menyabut nyawa Israel. Paham? Loh bosok panjenengan ya Allah manusia dipasrah kalau Gusti Allah amanah insannya kita wujudkan Madiun yang sejahtera, berkeadilan, cerdas-cerdas, beriman bertakwa, berakhlak mulia. Waduh, luar biasa itu, lebih mulia daripada malaikat. Paham? Sehingga kita yang tadi dalam Quran dikatakan berpotensi zaluman jahula, kita tunjukkan orang Madiun tidak zalim, tidak jahil. Gimana? Tadi Quran mengatakan manusia punya potensi zaluman sangat kurang ajar, jahulan sangat bodoh. Tunjukkan orang Madiun tidak zalim, tidak jahil. Siap? Moga-moga wonten manfaatipun apa yang saya sampaikan. Mari kita berdoa dengan ikhlas lillahi ta'ala. Hanya Allah yang bisa menolong kita.
Gibutan. Hanya Allah al-Dzatul Mutlaqah al-Mujarradah an sabil idafat, the absolute one existence. Hanya Allah lah, la awal wala akhir, no first no last, la bidayah wal nihayah, no beginning no ending. Hanya Allah. Paham? Kalau kita, aduh, kita terbatas, ada awalnya, nanti akan berakhir. Hanya Allah yang no ending, no beginning, no ending, no first, no last. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka